Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali kelas akuntansi funding bank syariah. Pada pertemuan kelima ini kita akan membahas mengenai akuntansi tabungan mudharabah. Di mana capaian dalam pembelajaran ini adalah mahasiswa dapat mengakui, mengukur, mencatat, dan menyajikan dari akuntansi tabungan mudharabah. Yang pertama adalah dalam akuntansi tabungan mudharabah yang perlu dipahami, akad tabungan mudharabah itu mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 105. Jadi dalam pencatatan ini kita punya standar bagaimana mencatat proses atau transaksi dari tabungan mudharabah sesuai dengan PSAK 105. Yang kedua adalah dana dari nasabah penabung diakui sebagai dana syirkah temporer atau DST, di mana sudah kita ketahui bersama bahwa DST ini berada di kelompok neraca bagian pasifa, bersaldo normal kredit. Jadi dia ketika bertambah di kredit, ketika berkurang maka dia di debit. Selanjutnya adalah pada akhir periode DST itu diukur di nilai tercatatnya. Jadi berapa nilai yang tercatat itu adalah pengukuran dari dana syirkah temporer, dalam hal ini adalah tabungan mudharabah. Selanjutnya adalah dana tabungan mudharabah itu dinilai sebesar kas atau nilai wajar aset non kas yang diterima. Jadi berapa yang diterima oleh bank sebagai bentuk tabungan mudharabah itu yang dinilai atau yang dicatat. Selanjutnya teman-teman, pencatatan transaksi mudharabah atau tabungan mudharabah itu terdiri dari dua, yaitu penambahan tabungan mudharabah dan yang kedua adalah pengurangan tabungan mudharabah. Yang pertama adalah transaksi penambahan. Tabungan mudharabah ini akan bertambah manakala terjadi penerimaan setoran tunai. Yang kedua adalah penerimaan transfer sesama bank. Yang ketiga adalah penerimaan transfer beda bank. Dan yang keempat adalah penerimaan bagi hasil tabungan mudharabah untuk nasabah. Nah, empat hal inilah yang mempengaruhi dari transaksi penambahan tabungan mudharabah. Yang kedua adalah transaksi pengurangan tabungan mudharabah atau tabungan mudharabah ini berkurang manakala terjadi transaksi yang pertama penarikan tunai. Yang kedua adalah pengeluaran transfer ke sesama bank dan yang ketiga adalah pengeluaran transfer ke beda bank. Yang keempat adalah pengeluaran untuk administrasi tabungan dan yang kelima adalah pengeluaran untuk pajak tabungan mudharabah. Dalam hal ini adalah pajak bagi hasilnya. Rekan-rekan yang berbahagia, bahwa transaksi penambahan dan transaksi pengurangan, pencatatan dalam hal ini adalah pencatatan dari versinya bank ya. Saya ulangi bahwa transaksi penambahan dan pengurangan ini dicatat dalam versinya bank syariah. Selanjutnya kita akan memasuki contoh transaksi penambahan tabungan mudharabah, di mana dalam contoh soal tanggal 2 Agustus 2023 Bank Syariah Ponorogo menerima setoran tunai pembukaan tabungan mudharabah atas nama Agus senilai Rp3.500.000 secara tunai. Lalu bagaimana jurnalnya? Di sini kita sudah melihat bahwa dalam soal ini itu ada setoran tunai senilai Rp3.500.000 atas nama Agus. Dalam pengukurannya sudah dapat kita ukur bahwa nilainya sekitar atau senilai Rp3.500.000 dalam bentuk tunai ya, pengakuannya adalah secara tunai pada tanggal 2 Agustus 2023. Lalu bagaimana untuk mencatatnya? Nah, pencatatan jurnalnya adalah debit kas senilai Rp3.500.000, kredit tabungan mudharabah Agus senilai Rp3.500.000. Di sini kenapa jurnalnya seperti ini? Karena kasnya bertambah. Karena kas bertambah maka dia harus didebet, sebagaimana pertemuan kemarin tentang rumus debit kredit. Dan yang kedua, tabungan mudharabah dikredit karena bertambah.
senilai 3.500.000. Maka jurnal ini adalah jurnal untuk mencatat transaksi penambahan tabungan mudharabah karena setoran tunai. Kas itu tersaji di laporan neraca ya sebelah harta, dan tabungan mudharabah itu tersaji atau penyajiannya di neraca kelompok dana sirka temporer. Selanjutnya adalah pada tanggal 8 Agustus 2023, Agus menerima transfer dari nasabah Bank Syariah Ponorogo Cabang Madiun senilai Rp500.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Di sini sudah kita ketahui bahwa banknya adalah bank yang sama tetapi cabang Madiun. Nah, maka jurnalnya adalah debit RAK cabang Madiun Rp500.000, kreditnya adalah tabungan mudharabah Agus senilai Rp500.000. Kenapa jurnal yang didebit adalah RAK cabang Madiun? Karena RAK ini atau rekening antar kantor itu adalah berada dalam kelompok aktiva ya, bagian dari harta, dan juga RAK ini merupakan rekening penampungan karena atau akibat dari transfer bank yang sama. Nah, begitu. Jadi tidak langsung masuk kas ya, tetapi masuk ke rekening antar kantor cabang Madiun karena banknya sama. Kalau yang di atas tadi setoran tunai ya, kalau yang kedua ini adalah menerima transfer. Nah, ketika menerima transfer yang sama, maka untuk sisi debit kita masukkan RAK cabang Madiun, sisi kredit adalah tabungan mudharabah Agus senilai Rp500.000. Rekening antar kantor cabang Madiun bertambah di sisi debit, tabungan mudharabah Agus bertambah di sisi kredit. Rekening antar kantor cabang Madiun tersaji di neraca kelompok harta, tabungan mudharabah Agus tersaji di neraca kelompok dana sirka temporer. Selanjutnya masih dalam contoh transaksi penambahan, yaitu adalah tanggal 18 Agustus 2023, Agus menerima kiriman dari nasabah Bank Syariah Yogyakarta senilai Rp1.500.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Bila kita cermati soal ini, si Agus itu menerima kiriman dari bank yang berbeda. Kalau yang pertama tadi penambahan setoran tunai, yang kedua adalah menerima transfer dari bank yang sama, dan yang ketiga ini adalah menerima kiriman atau transfer dari bank yang berbeda. Jika banknya berbeda, maka bagaimana sih pencatatan jurnalnya? Adalah sebagai berikut. Debit giro pada Bank Indonesia Rp1.500.000, kreditnya adalah tabungan mudharabah Agus senilai Rp1.500.000. Ketika terjadi transfer yang beda bank atau menerima transfer yang beda bank, maka kita mencatat jurnal debitnya adalah giro pada Bank Indonesia. Giro pada Bank Indonesia merupakan akun yang tersaji di neraca kelompok harta ya, maka jika bertambah dia harus didebit. Sedangkan tabungan mudharabah itu tersaji di kelompok dana sirka temporer ya, pada sisi pasifa. Jika bertambah maka dia harus dikredit. Nah, ini adalah pencatatan jurnal saat menerima kiriman atau transfer dari bank yang berbeda. Selanjutnya adalah tanggal 31 Agustus 2023, Agus menerima bagi hasil tabungan mudharabah dari Bank Syariah Ponorogo senilai Rp20.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Nah, di sini disebutkan bahwa Agus itu menerima bagi hasil tabungan mudharabah. Karena sebagaimana diketahui bahwa mudharabah itu akad yang mendapatkan bagi hasil. Nah, jadi bank pada tanggal 31 Agustus itu memberikan bagi hasil kepada tabungan mudharabahnya Agus atas dana yang ditabungkan di banknya. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah debit hak pihak ketiga atas bagi hasil senilai Rp20.000 dan kreditnya tabungan mudharabah Agus senilai Rp20.000. Hak pihak ketiga atas bagi hasil ini merupakan akun kelompok laba rugi. Nah,
dia bersaldo normal debit. Artinya jika di debit dia bertambah, jika berkurang dia di kredit. Sedangkan tabungan mudharabah Agus, dia posisinya bertambah, maka dia harus dikredit dan dia masuk kelompok neraca bagian pasifa, ya, kelompok neraca bagian pasifa dalam kelompok dana sirkah temporer. Nah, ini adalah pencatatan ketika Agus menerima bagi hasil senilai Rp20.000. Nah, bagi hasil ini teman-teman, itu nanti juga ada pajaknya ya. Pajaknya. Lalu bagaimana pajak bagi hasil ini nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya adalah dalam transaksi pengurangan tabungan mudharabah. Tadi sudah saya sebutkan ada 4 penambahan transaksi dari tabungan mudharabah. Yang pertama setoran tunai, yang kedua adalah menerima transfer yang sama bank, yang ketiga adalah menerima transfer yang beda bank, yang keempat adalah menerima bagi hasil dari bank syariah. Selanjutnya untuk soal transaksi pengurangan itu dalam tanggal 7 Agustus 2023 Agus melakukan penarikan tunai tabungan mudharabah di Bank Syariah Ponorogo senilai 1.500.000. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah karena Agus menarik tabungannya, yang jelas tabungannya berkurang, maka debit tabungan mudharabah Agus senilai 1.500.000, kreditnya adalah kas senilai 1.500.000. Artinya dalam jurnal ini tabungan mudharabah Agus didebit berarti berkurang senilai 1.500.000 dan kasnya dikredit berarti berkurang senilai 1.500.000. Maksudnya adalah kas dari bank yang berkurang senilai Rp1.500.000. Tabungan mudharabah tersaji di laporan keuangan neraca kelompok pasifa bagian dana sirkah temporer. Sedangkan kas tersaji di neraca kelompok harta bersaldo normal debit. Nah, jika tabungan mudharabah bersaldo normal kredit, maka ketika dia di debit dia berkurang. Selanjutnya adalah transaksi pengurangan tanggal 9 Agustus 2023. Agus mentransfer senilai Rp500.000 dari rekeningnya ke tabungan nasabah Bank Syariah Ponorogo Cabang Madiun. Lalu bagaimana jurnalnya? Transaksi ini mengakibatkan tabungan mudharabah Agus pasti berkurang. Kalau berkurang pasti di debit. Nah, maka jurnalnya adalah sebagai berikut. Debit tabungan mudharabah Agus Rp500.000, kredit rekening antar kantor atau RAK Cabang Madiun Rp500.000. Di sini dapat dilihat bahwa tabungan mudharabah Agus di debit maka dia berkurang. Nah, sebagaimana rumus debit kredit untuk pasifa atau dana sirkah temporer. Sedangkan kreditnya adalah rekening antar kantor cabang Madiun Rp500.000, maka dia dikredit, maka dia artinya adalah berkurang. Senilai berapa? Senilai Rp500.000. Nah, ini adalah transaksi akibat dari Agus mentransfer Rp500.000 ke rekening tabungan nasabah bank yang sama. Selanjutnya adalah contoh transaksi pengurangan berikutnya, yaitu tanggal 20 Agustus 2023 Agus mentransfer senilai Rp250.000 dari rekeningnya ke rekening nasabah Bank Syariah Yogyakarta. Lalu bagaimana jurnalnya? Nah, ini transfernya Agus itu adalah bank yang beda. Ya, sekali lagi adalah bank yang berbeda. Maka jurnalnya debit tabungan mudharabah Agus senilai Rp250.000, kreditnya adalah giro pada Bank Indonesia senilai Rp250.000. Di sini bisa dilihat bahwa tabungan mudharabah Agus itu di debit, maka artinya dia berkurang senilai Rp250.000. Lalu giro pada Bank Indonesia itu juga dikredit, maka artinya dia juga berkurang ya, senilai Rp250.000. Kenapa debitnya tabungan mudharabah dan gironya dan kreditnya giro pada Bank Indonesia? Perlu diingat, menurut aturan jurnal debit kredit, bahwa ketika dia kelompok pasifa, maka dia bersaldo normal debit dan
jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Maka karena tabungan mudharabah merupakan kelompok DST atau kelompok pasifa, maka dia berkurang maka di debit. Sedangkan giro pada Bank Indonesia itu adalah ikut kelompok harta, maka dia terkena rumus jika bertambah di debit, jika berkurang di kredit. Maka karena dia berkurang, giro pada Bank Indonesia ini pada posisi kredit senilai Rp250.000. Contoh selanjutnya adalah tanggal 31 Agustus 2023, potongan tabungan mudharabah Agus untuk administrasi tabungan sebesar Rp2.000 dan pajak sebesar Rp4.000. Nah, pajak ini dihitung dari mana? Dari 20% dari bagi hasil yang diterima sebesar Rp20.000. Ya, tadi di soal penambahan itu ada penerimaan bagi hasil 20.000, maka di situ akan dipotong pajak. Lalu bagaimana jurnalnya? Jurnalnya adalah untuk pengakuan administrasi, maka ini mengurangi tabungan Agus. Maka jurnalnya adalah debit tabungan mudharabah Agus 2.000, kreditnya adalah pendapatan administrasi tabungan mudharabah senilai 2.000. Nah, tabungan mudharabah Agus ini di debit maka dia berkurang 2.000, sedangkan pendapatan administrasi tabungan mudharabah dia bertambah ya, senilai 2.000. Kenapa dia di posisi kredit bertambah? Karena pendapatan administrasi tabungan mudharabah ini sebagaimana yang kita pelajari sebelumnya masuk dalam kelompok laba rugi ya, kelompok laporan laba rugi, dia bersaldo normal kredit. Artinya jika di debit dia berkurang, jika di kredit dia bertambah. Maka beginilah jurnal ketika Agus atau tabungan mudharabah Agus itu terkena administrasi. Bagi Agus itu mengurangi tabungannya, tetapi bagi bank itu akan menambah pendapatannya. Sebagaimana kita sampaikan tadi di awal bahwa pencatatan akuntansi ini adalah dari sisi bank, begitu. Selanjutnya adalah pengakuan pajak senilai 4.000 ya. Jadi pajak ini mengurangi tabungannya Agus ya, pajak ini. Maka jurnalnya adalah debit tabungan mudharabah Agus 4.000 dan kreditnya adalah titipan kas negara strip pajak 4.000. Nah, di sini dapat saya jelaskan bahwa tabungan mudharabah Agus di debit artinya berkurang senilai 4.000, kredit titipan kas negara pajak senilai 4.000 artinya bertambah. Kenapa bertambah? Karena akun titipan kas negara atau pajak ini tersaji di laporan neraca kelompok pasifa ya, kelompok pasifa. Karena dia kelompok pasifa, dia terkena rumus ya, rumusnya bahwa ketika bertambah dia di kredit, ketika berkurang maka dia di debit. Maka seperti inilah jurnal ketika kita mengakui pajak sebesar Rp4.000. Lalu Rp4.000 itu dari mana? Rp4.000 itu adalah 20% dikali 20.000. 20% itu merupakan undang-undang tentang PPh bahwa bagi hasil itu dan semacamnya itu terkena pajak 20%. Rekan-rekan yang berbahagia, itulah sedikit tentang pemahaman akuntansi funding bank syariah khususnya adalah tabungan mudharabah. Semoga saja bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.